Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang dirahmati Allah. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi Pak dengan Bapak Pak Rusvan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang bab akhlak terpuji. Yang Bapak contohkan di sini adalah perilaku terpuji, seperti itu. Apa saja perilaku-perilaku terpuji yang bisa kita terapkan pada diri kita di kehidupan sehari-hari? Yakni salah satunya adalah tobat. Tobat itu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat ini termasuk akhlak terpuji, di mana ketika kita memiliki kesalahan, memiliki banyak dosa, kita bisa bertobat untuk membersihkan diri dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hukum bertobat adalah wajib karena bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah balik atau berakal. Maksudnya di sini yang sudah balik atau berakal itu berarti sudah menjadi mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang muslim atau muslimah yang sudah dikenakan hukum-hukum syariat Islam. Artinya ketika dia sudah tidak maksudnya kalau dia melanggar hukum-hukum syariat Islam berarti dia dikenakan dosa. Seperti itu. Makanya tobat ini adalah hukumnya wajib karena setiap manusia atau setiap muslim atau muslimah itu pasti memiliki dosa. Seperti itu. Syarat bertobat ada 4, yakni 1, merasa menyesal terhadap perbuatan maksiat yang dibuatnya. Jadi awal ada perasaan menyesal dulu dalam hati. Setelahnya itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kalau itu dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, cukup membaca istighfar dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Insya Allah, percaya saja Allah itu Maha Pengampun. Kalau dosa kalian anak-anak itu akan diampuni. Tapi kalau dosa kalian kepada sama manusia, nah berlaku syarat yang ketiga. Apa? Meminta maaf terhadap orang yang telah dizalimi. Dizalimi itu yang kita berbuat jahat terhadapnya, seperti itu. Kalau semuanya menimbulkan kerugian, ya mengganti kerugian yang setimbang dengan kerugian yang dialaminya, seperti itu. Itulah salah satu perilaku terpuji yang Bapak contohkan di sini adalah tobat. Selanjutnya apa? Raja di sini adalah mengharap ridhoan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Apa keridhaan? Tidak ada nikmat terbesar selain ridhonya Allah terhadap kita. Bahkan ridhonya Allah itu mengalahkan nikmatnya surga. Surga itu tidak ada apa-apanya ketimbang dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Seperti itu. Raja di sini termasuk akhlakul karimah atau perilaku terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kebalikan dari sifat ini ialah berputus harapan. Maksudnya itu berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi ketika kita sudah ikhtiar, tawakal, itu terkadang ketika keinginan kalian belum tercapai, itu bukan berarti kalian dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi Allah memiliki
skenario yang lebih baik untuk kalian. Bisa saja ketika kalian bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu itu tidak sesuatu yang kalian inginkan itu tidak baik buat kalian, karena Allah itu maha mengetahui. Ini contoh perilaku terpuji yang kedua yang Bapak contohkan. Selanjutnya perilaku terpuji yang ketiga adalah optimis. Optimis itu adalah, kalau yang kalian sering dengar, optimis itu adalah yakin. Yakin di sini ya artinya berpengharapan baik. Intinya selalu berhusnudon dalam menghadapi segala suatu persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Artinya apa meningkatkan kualitas hidupnya? Mereka akan sering mencari ilmu, mendatangi pengajian, karena itulah siraman rohani atau batin kita. Kalau tidak, ya hati kita kering. Kalau sudah hati kita kering, ya untuk berpengharapan baik atau yang kita sebut dengan optimis itu susah seperti itu. Makanya dekat-dekatlah dengan orang-orang soleh, karena ketika kita dekat dengan orang soleh, minimal obrolan kita itu bisa disebut dalam kategori mengaji. Seperti itu. Kebalikan dari sifat optimis ialah sifat pesimis. Dalam hidupnya dia tidak mengalami kemajuan karena dia khawatir terus memperoleh kegagalan, kekalahannya, sehingga dia tidak mau mencobanya. Sama halnya pengendara sepeda motor. Kalau dia sedang mengendarai sepeda motor, selalu menghadap ke belakang, ya tidak akan maju-maju. Kalau bisa maju, kemungkinan besar nabrak. Seperti itu. Sama seperti orang yang menjalani hidup. Kalau seumpamanya pesimis terus, khawatir terus, ya tidak akan maju-maju hidupnya, tidak akan berkembang. Seperti itu. Makanya hidup itu selalu optimis, berpengharapan baik. Seperti itu. Tentunya dengan didampingi oleh guru, didampingi oleh orang-orang soleh, insya Allah jalan kita berada di Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Seperti itu. Contoh selanjutnya dari perilaku baik atau terpuji yakni adalah dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Seorang yang jiwanya dinamis tidak akan berpangku tangan dan selalu meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan maju. Ini nantinya sifat yang harus kalian miliki. Misal kalian sudah sekolah, lulus SMP, lanjut ke SMA, setelahnya SMA lanjut ke bangku kuliah. Kalian di bangku kuliah kalian mengambil jurusan guru. Terus setelahnya kuliah selesai, kalian ternyata tidak menemukan pekerjaan sebagai guru. Kalian mencoba melamar di mana saja, ditolak. Seperti itu. Kalian harus memiliki sifat dinamis. Jadi pekerjaan tidak mesti harus sesuai dengan background kalian. Kalau kalian bisa berpikir secara sehat, kalian akan berpikir, oh, daripada saya berdiam diri, saya akan mencari kerja apa saja, yang penting halal. Seperti itu. Tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan rasa malu, yang penting halal. Seperti itu. Apa saja dilakukan, yang penting halal. Kebalikan dari sifat dinamis adalah sifat statis. Statis tersebut dapat menghambat kemajuan dan mendatangkan kerugian. Seorang siswa-siswi yang
bersifat statis biasanya malas belajar dan tidak bergairah menuntut ilmu yang lebih tinggi. Kembali lagi yang Bapak contohkan tadi, ketika kalian sudah kuliah lulusan guru terus tidak dapat menemukan pekerjaan sekian tahun, terus kalian berpangku tangan menunggu terus untuk datangnya pekerjaan yang berprofesi guru. Ya itu sekian tahun itu kalian ya tidak mengalami kemajuan. Karena apa? Karena tidak ada perkembangan dari atau tidak ada usaha yang kalian lakukan seperti itu. Sebaiknya kalian menerapkan sifat dinamis, jangan berpangku tangan, apa saja kerjakan, yang penting itu halal. Selanjutnya berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Nah, ini berpikir tajam dalam penganalisaan, bersifat tidak lekas percaya dan sifat selalu berusaha menemukan kesalahan. Maksudnya di sini kalian harus jeli. Misal kalian dalam memutuskan sesuatu, kalian harus berpikir apa dampaknya ketika saya memutuskan hal tersebut. Dampak baiknya apa, dampak buruknya seperti apa. Misal ketika kalian sudah lulus SMP, kalian harus sudah bisa memutuskan akan lanjut kemana, meneruskan kemana. Misal ada dua pilihan, SMA, SMK, saya tambah lagi, dan MAN. Apa di situ keuntungan dan kelebihannya? Kalian harus bisa berpikir kritis. Nantinya cita-cita saya itu akan menjadi apa sih? Misal kalau kalian suka dengan profesi teknis seperti perbankan, otak-atik sepeda motor, atau akuntansi, sebaiknya kalian memilih SMK seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kalian masih berkeinginan untuk kuliah lagi, terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sebaiknya kalian memilih SMA ataupun MAN seperti itu. Kritik ada dua macam. Yang pertama, kritik yang termasuk akhlak terpuji, yaitu kritik sehat yang didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti hati. Maksudnya di sini kritik secara sehat itu misal ada saudara muslim kita yang sedang melakukan kesalahan, maka kita wajib hukumnya untuk memberitahu apa yang benar dan bermanfaat buat dia, karena itu hukumnya wajib. Yang kedua, kritik yang termasuk sifat tercela, yaitu kritik yang tidak didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata-kata keji dan menyakiti orang lain. Nah, ini malah tidak boleh. Kritik boleh saja tapi dengan bahasa yang halus dan itu sifatnya membenarkan kelakuan orang seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang akhlak terpuji. Sebenarnya bukan hanya ini, banyak sekali akhlak-akhlak terpuji yang bisa kalian contoh, kalian dapatkan. Jangan kalian malas belajar, sering buka buku, di situ banyak lagi contoh-contoh akhlak terpuji. Di LKS juga ada yang itu bisa berguna bagi kalian di kehidupan kedepannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat